Sahabat Nafas Suara, seperti biasa kita kembali berjumpa dalam acara Bincang, dan seperti biasa juga kita akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, dan kali ini sangat istimewa karena sudah hadir. Kita diterima oleh pemimpin muda, inspiratif, dan luar biasa di bawah kepemimpinan beliau. Kabupaten Bogor dalam rangka 1 tahun 4 bulan sudah banyak gebrakan yang dilakukan oleh beliau. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Bapak Rudi Susmanto, Bupati Bogor. Apa kabar? Bung Nafa, selamat datang di rumah Kabupaten Bogor. Makasih banyak Pak Bupati. Sama-sama. Ya, makasih Pak Bupati. Nah, ini kita ingin tahu kali ini Pak Bupati. Sepanjang kepemimpinan Bapak, suka duka yang Bapak jalani, apa yang bisa ceritakan ke audiens? Bogor adalah salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia. Penduduk kita berdasarkan data DTSN yang terbaru itu 6.190.000 jiwa. Maka kalau dibandingkan dengan beberapa provinsi yang ada di Indonesia, jumlah penduduk kita di atas provinsi-provinsi yang ada. Bahkan jumlah penduduk kita hampir mirip dengan jumlah penduduk di negara Singapura. Jumlah penduduk kita lebih besar daripada beberapa negara yang ada di dunia. Selandia Baru jumlah penduduk di bawah kita. Dan kita memiliki 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan, dan kita pun sudah melakukan 2 kali pemekaran wilayah. Dulu Kabupaten Bogor ini masuk di dalamnya ada Kota Depok, ada Kota Bogor. Setelah mekar, masih tersisa 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan dengan jumlah penduduk 6.190.000 jiwa. Ujung barat berbatasan dengan Lebak, Banten. Lalu di sebelahnya berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Lalu di wilayah selatan berbatasan dengan Cianjur, dengan Karawang, dengan Kota Sukabumi. Lalu kita berbatasan dengan Provinsi DKI, Kota Bekasi, dan Tangerang. Jumlah perbatasan wilayah yang cukup banyak. Maka tantangan terbesarnya adalah satu, membangun Bogor, dan Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun dengan kebinekaan, dan Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Siapapun yang ada di Bogor pasti memiliki rasa yang sama. Kita sama-sama sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Mari bangun Kabupaten Bogor. Bahkan di Bogor, kalau di logo Kabupaten Bogor ada namanya Kuta Udaya Wangsa, yang artinya adalah Kota Kebangkitan Bangsa. Maka kami meyakini bahwa kita membangun Bogor dengan baik, melayani masyarakat Bogor dengan baik, maka bangsa Indonesia mudah-mudahan insya Allah ke depan akan lebih maju, aman, adil, dan makmur. Dan inilah Rudi Susmanto, bukan sebagai Bupati Bogor, tetapi sebagai pemimpin pelayan masyarakat Kabupaten Bogor. Tantangannya cukup banyak. Keinginan, harapan masyarakat dari Kabupaten Bogor cukup banyak. Ada yang berfokus dari ingin pelayanan kesehatan menjadi baik, ingin fasilitas pendidikan menjadi baik, ingin infrastruktur jalan dan lain sebagainya menjadi baik, lalu ingin ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang harus semakin baik. Dan tentunya kita sebagai pemimpin pelayan masyarakat Kabupaten Bogor, kita berupaya semaksimal mungkin, dan tentunya apapun yang kami lakukan, kita tidak bisa membahagiakan semua pihak. Kebijakan-kebijakan yang kami ambil, pasti ada sesuatu hal yang belum bisa memuaskan beberapa pihak, beberapa kelompok. Tapi kami terus berupaya. Dalam waktu 1 tahun 4 bulan kami mengemban amanah dari masyarakat Kabupaten Bogor. Kami melakukan percepatan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Di barat kami melakukan revitalisasi dan pembangunan jalan-jalan baru dari mulai perbatasan Sukabumi hingga ke arah Lebak, Banten. Di Kecamatan Nanggung, di Desa Malasari. Di wilayah timur kami membangun jalan poros baru dari mulai Jalan Transyogi
masuk ke Kecamatan Sukamakmur. Lalu kami juga melakukan intervensi pembangunan di wilayah utara, yang mana dulu truk tambang cukup banyak, aktivitas tambang cukup aktif pada saat itu. Kami melakukan revitalisasi, rekonstruksi kembali beberapa ruas-ruas jalan yang rusak, walaupun belum tuntas 100%. Tentunya kita butuh waktu untuk menuntaskan semuanya. Tapi ada hal penting yang dari tahun 2025, tahapan-tahapan tersebut kami terus berjalan, yaitu investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Sarana, prasarana, infrastruktur pendidikan harus kami benahi. Sistem pendidikan harus kita sempurnakan bersama-sama. Karena membangun sebuah wilayah, membangun jalan bisa kapan saja, membangun saluran irigasi bisa kapan saja, membangun bangunan bisa kapan saja, tapi membangun sebuah wilayah jangka panjang, fondasi dasarnya adalah pendidikan. Ini terkait tadi infrastruktur. Ya. Nah, kemudian kan kita mengenal Pak Bupati dengan visinya adalah ingin meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya. Bisa ceritakan Pak mengenai kesehatan masyarakat Ya. kali ini? Jadi memang kalau kita berdiskusi dengan beberapa kepala daerah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bupati, wali kota, gubernur, pasti keluhannya sama. Apa itu? Bagaimana hari ini meningkatkan potensi pendapatan wilayah. Nah, tetapi tentunya sebelum kita membangun beberapa hal, hak dasar masyarakat harus kita penuhi terlebih dahulu. Apa itu hak dasar masyarakat? Pertama adalah kesehatan, yang kedua pendidikan. Maka sebelum kita memiliki sebuah wacana, sebelum kita punya rencana besar, membangun infrastruktur yang besar, pastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor mendapatkan hak layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Maka di tahun 2026, kami pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan universal health coverage 100%. Maka walaupun penduduknya 6.190.000 jiwa, BPJS dibayar oleh pemerintah. Kami membayar BPJS itu dari postur APBD, dan hari ini APBD bisa diakses oleh seluruh masyarakat, bisa melihat secara langsung. 1 triliun kurang 2 miliar. Nilai yang cukup besar, Benar. tapi buat kami itu nilai yang sangat murah. Kenapa sangat murah? Dibayarkan langsung kepada BPJS dan manfaatnya dinikmati langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Luar biasa. Jadi kalau dari kemarin 99, kali ini 100%. Kali ini 100%. Wah, luar biasa. Walaupun kita berhitung kok mahal ya, sedangkan kami harus perbaiki ini, perbaiki jalan, perbaiki sekolah. Benar. Tapi yang namanya orang sakit, namanya masyarakat sakit, Benar. tidak bisa dijadwalkan. Iya. Tiba-tiba mereka sakit, masuk ke rumah sakit pemerintah. Kami ingin tidak ada lagi rumah sakit pemerintah maupun swasta yang menolak pasien. Kalaupun masih terjadi, mungkin 1-2 oknum yang tidak mengambil kebijakan tersebut, Iya. tapi kami pastikan bahwa mulai tahun 2026, dari mulai bulan Januari 2026, pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan UHC 100%. Itu dari sisi kesehatan. Iya. Kedua, tentunya kita ingin melakukan percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan, membangun sebuah wilayah yang cukup besar, tentu kita tidak bisa seorang diri. Kita punya dinas PUPR dengan SDM jumlah yang terbatas. Kita punya beberapa OPD dengan jumlah SDM yang masih terbatas. Melayani 419 desa, 19 kelurahan, butuh kolaborasi bersama-sama. Maka kami pun merupakan salah satu kabupaten kota di Indonesia yang hari ini dari tahun 2025 masuk ke tahun 2026 memberikan programnya namanya Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa senilai 1,5 miliar satu desa. Satu desa? Ya, di luar dana desa, di luar anggaran dana desa, kami menggunakan postur APBD kami sendiri, maka kurang lebih sekitar 600 miliar lebih diserahkan ke masing-masing desa. Apa yang terjadi? Di tahun 2025, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah desa telah selesai membangun jalan lingkungan di tingkat desa masing-masing, jalan desa, sepanjang 516 km. Program tersebut terus kita gulirkan, masuk di tahun 2026, 2027. Kalau ditanya,
sumber pembiayaan dari mana? Sumber pembiayaan masih sama dari APBD Kabupaten Bogor. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah kabupatennya mau membangun bersama-sama dengan pemerintah desa atau kita mau membangun sendiri. Kita butuh tenaga, kita butuh dukungan dari semua pihak, maka dijalankan oleh siapapun, tidak harus melalui OPD masing-masing. Maka pada saat pembangunan infrastruktur berangkatnya dari tingkat desa, maka itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalaupun masih ada basa-basa, nanti di tingkat desa apakah penggunaannya sesuai atau tepat sasaran? Segala kebijakan mungkin tidak ada yang sempurna. Tapi kalaupun ada 1-2 oknum yang tadi melaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kan tidak menggugurkan 416 desa, 19 kelurahan. Banyak kepala desa, aparatur pemerintah desa maupun kelurahan yang hati, jiwa, dan pikirannya sayang terhadap Kabupaten Bogor. Dan kita semua tidak ingin melihat Bogor rusak, kita semua tidak ingin melihat Bogor hancur. Hari ini adalah momentum kebangkitan kita bersama, momentum kita merubah wajah baru Kabupaten Bogor. Sama halnya kalau melihat Cibinong Raya, melihat beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Bogor, kalaupun sudah mulai ada sedikit perubahan, belum banyak. Waktu kita terbatas hanya sampai dengan 2029. Kita harus kejar ketertinggalan bersama-sama. Dan tentunya poin pentingnya satu, kolaborasi. Kalau tadi kesehatan sudah, infrastruktur sudah, terkait dengan pendidikan, itu kan salah satu poin penting yang Pak Bupati dan di visi-visi yang waktu Bapak awal boleh diceritakan mengenai pendidikan, Pak? Nah, bicara pendidikan memang ini salah satu hak dasar masyarakat. Kita dengan sistem hari ini mungkin ada penerimaan siswa-siswi baru. Benar. Maka kami ingin seluruh masyarakat kami bisa sekolah. Kami ingin seluruh masyarakat kami wajib sekolah. Karena sekolah itu bukan menentukan bagaimana hari ini, tapi ini menentukan bagaimana Bogor 10-20 tahun ke depan, menentukan bagaimana bangsa Indonesia 10-20 tahun ke depan. Maka kami pemerintah Kabupaten Bogor mempersiapkan beasiswa-beasiswa bukan hanya untuk di perguruan tinggi, bukan hanya untuk di tingkat SMA, tetapi kami berfokus kepada tingkat sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor. Siswa-siswi yang keluarganya masuk dalam desil 1, desil 2, bahkan baru kemarin kami menentukan sebuah kebijakan baru masuk ke desil 3, kalau memungkinkan masuk ke desil 4, yang tidak diterima di SMP negeri, maka masuk di sekolah swasta, biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Sekolah wajib. Yang kedua, dengan jumlah penduduk 6.190.000 jiwa, percepatan-percepatan ini dalam sisi pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Maka kami ada program, namanya Kami Mendengar. Maka setiap hari Senin, 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, satuan kerja perangkat daerah, para kepala dinas dan jajaran, termasuk bupati, wakil bupati, hari Senin memimpin apel di SD dan di SMP yang ada di Kabupaten Bogor. Kemarin hari Senin kita di 108 sekolah. Momen pentingnya satu, kenapa namanya Kami Mendengar. Pada saat turun langsung ke sekolah, kita bisa melihat langsung bagaimana kondisi siswa-siswi didik yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Yang kedua, bagaimana kondisi ruang kelasnya, bagaimana kondisi toiletnya, bagaimana kondisi lapangannya, bagaimana kondisi fasilitas penunjangnya. Alhamdulillah dengan kolaborasi tadi, Dinas PUPR memimpin di salah satu sekolah, melihat toiletnya kurang layak, kurang baik, teman-teman patungan, perbaiki toiletnya. Lalu BKPSDM datang ke salah satu sekolah, sekolahnya kusam, patungan, beli cat, sekolahnya dicat. Sehingga dari postur APBD yang kami miliki, yang harusnya dapat baru bisa dituntaskan 5-10 tahun ke depan, mudah-mudahan dengan program ini bisa berjalan secara langsung. Dan di situ pun ada hal penting. Apa itu? Melihat media sosial dengan melihat realita yang terjadi di lapangan,
agak sedikit berbeda. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis, MBG. Maka pada saat kami datang, kami tanya kepada anak-anak, ini adik-adik ada MBG suka atau tidak? Anak kecil, anak SD itu kan tidak bisa berbohong. Jawabannya pasti alami. Jawabannya luar biasa. Mereka sangat mendukung. Mereka sangat mengharapkan. Dan juga pemerintah kabupaten, salah satunya Kabupaten Bogor, mungkin ini buat kabupaten kota yang lain juga bisa melihat hal yang sama kalau kita berpikirnya objektif. Pada saat ada efisiensi beberapa program dari pemerintah pusat. Contoh salah satunya, Kabupaten Bogor diefisiensi beberapa ratus miliar dari program-program pemerintah pusat. Tapi secara tidak langsung, dengan jumlah dapur SPPG yang ada di Kabupaten Bogor, lalu dengan jumlah penerima manfaat dikali Rp15.000, maka ada uang tambahan baru buat pemerintah Kabupaten Bogor. Kami berhitung berarti kurang lebih hampir 6 triliun Pak, setahun. 6 triliunnya tidak diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, tapi 6 triliunnya ini bergulir di dapur-dapur SPPG yang mana satu, cabenya beli di Kabupaten Bogor, gula pasirnya belinya di Kabupaten Bogor, lalu berasnya belinya di Kabupaten Bogor. Maka ekonomi bergerak. Lalu pada saat kami datang ke sekolah, kami pemerintah Kabupaten Bogor telah melantik 3.000 karyawan P3K, 9.000 pegawai paruh waktu. Pada saat kami datang ke sekolah-sekolah, sekolah SD, ruang kelasnya ada 6, jumlah gurunya ada 7. Dari 7 guru, ternyata 4 gurunya adalah guru honorer yang sudah diangkat menjadi pegawai P3K. Lalu kami tanya ke BKPSDM, dari 13.000 orang yang sudah dilantik, berapa jumlah guru? Kurang lebih 70-80% adalah guru honorer yang diangkat menjadi karyawan P3K. Kami tanya, gaji Bapak berapa sekarang? Kami dari gaji 500.000 per bulan, alhamdulillah sekarang gajinya Rp3.100.000. Nah ini kan hal yang kami lihat, kalau kita hanya melihat di media sosial, kenapa karyawan cuci piring di SPPG gajinya lebih besar daripada guru honorer? Pemerintah sedang bekerja, pemerintah sedang berproses, tahapan-tahapan ditempuh. Tidak bisa dalam waktu 1-2 tahun honorer dilantik. Tapi kami pemerintah Kabupaten Bogor berupaya dengan kebijakan-kebijakan tersebut ingin menuntaskan satu persatu. Kekuatan fiskal kita di daerah pemerintah Kabupaten Bogor masih sanggup untuk membayar gaji P3K, masih sanggup untuk membayar gaji pegawai paruh waktu. Dan tentunya kebijakan-kebijakan ini kenapa harus kami sampaikan? Ini adalah kebijakan baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Selama programnya baik, selama programnya bagus, ya kita harus dukung bersama-sama. Luar biasa. Tapi dari program kami mendengar, ada satu hal yang mengena buat hati kita. Apa itu, Pak? Kita datang 6:30 pagi, upacara juga. Upacara, ngelihat anak-anak pakai celana merah, baju putih. Saya seperti kembali ke 30 tahun yang lalu. Masya Allah. Saat kita pagi hari berangkat sekolah, ini anak-anak ini masa depan bangsa. Dan tentunya kita menaruh harapan besar terhadap anak-anak muda kita. Pada saat anak-anak muda kita mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, mendapatkan perhatian yang baik, kami yakin bangsa Indonesia ke depan inilah masa depannya. Dan memang kami belum bisa menuntaskan seluruhnya se-Kabupaten Bogor. Jumlah sekolah cukup banyak, tapi kami berupaya semaksimal mungkin. Ayo, ini tugas tanggung jawab kita bersama. Tapi kita dorong bersama-sama, kami ingin fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan di Bogor bertransformasi, berubah. Dan alhamdulillah dari kesehatan pun kami lupa menyampaikan bahwa dari 4 RSUD yang kami miliki, dari 101 puskesmas yang kami miliki, maka 4 RSUD ini sudah mulai bertransformasi menjadi rumah sakit khusus. Dulu masyarakat Bogor pada saat mengidap penyakit kanker,
mereka terapi harus ke Ke Jakarta. Jakarta. Maka sekarang salah satu RSUD yaitu RSUD Cibinong sudah membuka layanan kemoterapi yang di-cover oleh BPJS. Bahkan RSUD Cibinong hari ini juga sudah bertransformasi. Kalau ada sistem pengobatan yang disebut DSA, Pak Profesor Terawan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, alhamdulillah sekarang di RSUD Cibinong sudah membuka fasilitas itu. SDM-nya kami titipkan 2 tahun, 3 tahun untuk ikut bersama Profesor Dr. Terawan. Sekarang sudah buka praktek di RSUD Cibinong, biayanya juga bisa pakai BPJS. Nah, jadi fasilitas cukup lengkap. Kami ingin 4 rumah sakit, ada yang jadi rumah sakit spesialis khusus untuk jantung, rumah sakit khusus untuk kanker, lalu beberapa kekhususan rumah sakit lainnya. Sehingga masyarakat Bogor pada saat sakit, hari ini masih ada yang dirujuk ke Jakarta, tapi kami ke depan ingin semuanya fasilitasnya ada di Kabupaten Bogor. Kalau tadi Pak Bupati sempat menyampaikan kolaborasi itu menjadi karena membangun Bogor tidak bisa sendirian tapi bersama-sama. Apa yang Pak Bupati lakukan untuk menggandeng kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya? Nah itu mungkin diceritakan. Saya membangun wilayah itu sebetulnya berangkatnya memang yang namanya pemerintahan pasti ada namanya RPJMD, Rencana Program Jangka Menengah. Tapi jauh dari terlepas itu, saya berangkat dari pengalaman pribadi. Rudi Susmanto, anak kampung, tinggal di desa, yang orang tuanya hanya babinsa, yang pensiunnya pangkatnya pembantu letnan 1, bukan letnan 1, PLT, jabatannya babinsa, hanya ibu rumah tangga. Maka pada saat hari ini dengan keterbatasan kekuatan fiskal, program-program APBD sumber yang bersumber dari pajak rakyat harus betul-betul dilaksanakan untuk program-program prioritas. Maka pada saat kita ingin membangun pusat-pusat layanan yang digunakan untuk melayani masyarakat, maka kami mengajak kolaborasi dengan seluruh dunia usaha. Salah satunya adalah yang bersumber dari APBD, kita membangun beberapa taman, lalu kita membangun beberapa fasilitas olahraga, berkolaborasi juga dengan swasta, lalu penataan lingkungan berkolaborasi juga dengan pihak swasta. Tahun 2027 kami akan optimalkan di beberapa puluh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, membangun fasilitas olahraga, membangun fasilitas ruang publik terbuka bagi masyarakat. Kami melihatnya sederhana, hanya satu sebetulnya. Seperti contoh kami membuka pagar depan di kantor pemerintah Kabupaten Bogor, alun-alun, Masjid Baitul Faizin, Taman Siliwangi, Situ Plaza. Kita terkadang hal kecil kita selalu lupa. Dulu kita sebagai anak, hari ini kita sebagai orang tua, sebagai ayah. Tidak semua masyarakat kita masyarakat yang mampu. Dan kami pun mengakui bahwa pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bogor, belum bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Maka pada saat kita sebagai berposisi diri kita sebagai seorang ayah, punya istri, punya anak, contoh punya anak usia 6 tahun. Kadang di dompet uang tinggal Rp20.000, tabungan nggak punya, istri juga nggak memegang uang. Terus kalau anak tiba-tiba datang, ya jalan-jalan yuk, kita main yuk, kita liburan. Rp20.000 buat datang ke mall itu nggak akan cukup. Buat datang ke tempat wisata itu nggak akan cukup. Maka pemerintah siapkan ruang-ruang publik, ruang terbuka. Sama halnya alun-alun Tegar Beriman. Walaupun hanya 20.000, silahkan datang gratis. Kita lihat orang tua, ibu, ayah, gelar tikar, anaknya lari-lari. Minimal 20.000 masih bisa kebeli siomay, kebeli jajan buat anak. Maka kita berharap fasilitas-fasilitas publik akan kita bangun lebih banyak di Kabupaten Bogor. Kita ingin memberikan kebahagiaan, kita ingin memberikan hak yang sama. Potensi destinasi wisata di Bogor cukup banyak, tapi memang belum seluruh masyarakat kita bisa menikmati. Bagaimana hari ini kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah bergerak yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di keluarga masyarakat kita masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Ini mulia semua ya juga Bapak. Ya, Pak Bupati izin lagi. Tadi Pak Bupati menceritakan bahwa
Layanan kepada masyarakat itu menjadi poin salah satu program utama Pak Bupati. Nah, dengan jumlah penduduk mencapai 6 juta tadi kan Pak Bupati. Sekarang kan udah eranya digital nih. Apa bisa diceritakan mengenai transformasi digital di Kabupaten Bogor sendiri yang dilakukan Pak Bupati terkait dengan pelayanan kepada masyarakat? Jadi transformasi digital, kita bertransformasi dengan beberapa platform digital yang ada. Tapi ada satu program yang saya rasa penting dan sangat mengena. Apa itu Pak? Kita sekarang ada namanya call center 112. 112. Nanti bisa dicoba. Telepon 112, mau ada longsor, mau ada hewan ular masuk ke rumah, pohon tumbang, mau ada kejadian apapun, butuh pemerintah hadir, telepon 112 beroperasi 24 jam. Dan kebetulan saya bisa memonitoring langsung di ruang kerja saya. Jadi makanya ada hal-hal yang sampai terkadang kita juga jadi lucu. Kemarin ada kejadian, kejepit resleting Mbak. Telepon 112, damkar pun hadir. Maka ada ular masuk, lalu bahkan sempat ramai juga di Kabupaten Bogor kan. Ada ulang tahun, ada satu perempuan, remaja. Kan kok remaja zaman sekarang itu agak-agak galau ya. Ulang tahun nggak punya teman, telepon 112 minta ditemenin ngerayain ulang tahun. Alhamdulillah kita punya tim damkar yang luar biasa. Dia datang ke kantor damkar, dirayakan bersama damkar Kabupaten Bogor. Jadi bagaimana kita bisa memberi kebahagiaan bagi seluruh masyarakat kita, tapi tentunya Rudi Susmanto penuh dengan keterbatasan. Rudi Susmanto sekuat apapun tidak bisa membangun Bogor sendirian. Kami tahu, kami paham, kami belum bisa memberikan yang terbaik, tapi Bogor ini periuk nasi kita bersama. Maka pada saat ini periuk nasi kita bersama, jangan pernah dikotori. Kalaupun rusak, ada lubang, lubangnya ditambal bareng-bareng. Kalau rusak, dibiarkan semakin rusak. Disinilah tempat kita hidup, maka akan hancur bersama-sama. Dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, itu kan pasti butuh biaya semua. Ya. Nah, dan saya lihat Kabupaten Bogor ini kan potensinya cukup dari wisata segala macam. Boleh diceritakan nggak ke strategi yang dilakukan Pak Bupati beserta jajaran terkait dengan mendorong investasi ke Kabupaten Kabupaten Bogor? Jadi memang pada saat kami dilantik pertama, yang kami persiapkan adalah bagaimana hari ini pemerintah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Maka setelah melalui tahun 2025, postur APBD kita 51% itu merupakan bersumber dari pendapatan asli daerah kami sendiri. Dana transfernya hanya 49%. Beberapa wilayah mungkin dana transfernya lebih dari 50%. Kami 51% bersumber dari PAD kami sendiri. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa membangun Bogor lebih jauh ke depan? Kami harus mendatangkan investor sebanyak-banyaknya Kabupaten Bogor. Maka supaya investor mau datang ke Kabupaten Bogor, yang pertama adalah Bogor harus menjadi sebuah wilayah yang ramah investasi. Bagaimana caranya ramah investasi? Kita proses perizinan di Kabupaten Bogor, itu kita melakukan transformasi besar-besaran. Bahkan dengan beberapa platform digital, pada saat menggunakan sistem OSS, ada sebuah sistem baru yang kami bisa memonitor. Daftar izin hari pertama, kami bisa lihat. Kenapa sudah 2 hari tidak masuk ke langkah berikutnya. Nah, supaya proses perizinan di Bogor ini, dalam waktu 1-2 sampai 2 pekan, 14 hari kerja, tuntas bisa selesai. Proses perizinan harus berjalan dengan baik, dengan cepat. Kedua, 2025, 2026, 2027, kami harus bisa memberikan bukti kepada dunia usaha dan kepada masyarakat bahwa pada saat Anda sudah berinvestasi di Kabupaten Bogor, maka kami harus pastikan bahwa infrastruktur penunjangnya layak dan dalam kondisi baik. Jadi kalau kita udah bangun pabrik di kawasan industri, jalannya masih hancur, PJU-nya masih gelap, mereka juga pasti akan maju mundur. Buat apa saya bayar pajak besar-besar pada pemerintah kalau pelayanan yang kami dapat seperti ini?
Tapi melewati 2025, akhirnya respon positif itu muncul. Tadi yang saya sampaikan, belum bisa tuntas ke seluruh wilayah, tapi tahapan terlihat. Langkah-langkahnya dan rencana pembangunan beberapa tahun ke depan pun terlihat. Maka beberapa investor masuk ke Bogor. Tetapi pada saat investor masuk ke Bogor, kami pun harus bersiap. Aspek lingkungan harus menjadi prioritas utama. Dari tahun 2025 kami mengeluarkan kebijakan satu kecamatan minimal harus membangun 1 hektar hutan kecamatan atau hutan kota. Ingat, bukan taman ya, tapi hutan. Sekarang semua berproses. Banyak hutan-hutan baru, ada 40 kecamatan. Bahkan pemerintah desa pun kita mulai ajak untuk membangun hutan desa masing-masing menggunakan tanah milik pemerintah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah cadangan tanah makam. Cadangan tanah makam yang belum digunakan, daripada tanahnya menjadi lahan tidur, masyarakat tidak menggunakan untuk lahan pertanian, maka kami hutankan menjadi beberapa hutan. Maka sudah terdata hari ini kami membangun hutan baru seluas 282 hektar. Bahkan ada jalan baru yang insya Allah di akhir tahun tuntas pembangunannya adalah kita membuka beberapa tadi jalan-jalan baru. Yang kedua, kita membuka 2 wilayah pengembangan baru, yaitu kita sebutnya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Wilayah Barat dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Wilayah Timur. Sebetulnya itu adalah calon ibu kota Bogor Barat, calon ibu kota Bogor Timur. Tahapan secara administratif tingkat kabupaten kami tempuh sudah selesai, tingkat provinsi sudah selesai, tinggal menunggu kebijakan pemerintah pusat. Tapi pada saat pemerintah pusat belum memutuskan sebuah kebijakan tersebut, kami sebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan akses jalan kami bangun, infrastrukturnya kami bangun, dan kawasannya tidak menyalahi ketentuan tata ruang wilayahnya. Tata ruang wilayahnya untuk industri, perumahan, dan kawasan-kawasan lain. Sehingga itulah yang kami tawarkan ke beberapa dunia usaha, dan dunia usaha merespon cukup baik. Lalu kami membangun infrastruktur jalannya, sehingga kolaborasinya ketemu, investor masuk ke Bogor, kita berikan kemudahan pelayanan, khususnya perizinan, pajaknya masuk kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Maka walaupun beberapa wilayah mungkin dalam kondisi sulit, tren pendapatan kami tidak turun, tapi tren pendapatan kami naik. Walaupun agak sedikit melambat, tapi walaupun melambat kami melihat destinasi wisata puncak masih cukup penuh, masih ramai terus. Di wilayah timur juga destinasi wisata mulai tumbuh, di barat mulai tumbuh, dan kita menggelar beberapa agenda kegiatan budaya, bukan hanya menonjolkan acara seremonialnya. Nah, ini yang salah. Kita menggelar beberapa kegiatan promo pariwisata, kegiatan budaya yang melibatkan para pelaku UMKM kita. Maka kalau Abang datang di hari Minggu jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, Abang bisa melihat puluhan ribu warga masyarakat tumpah ruah dalam acara Car Free Day. Mereka yang utama bukan hanya olahraga, tapi disitulah jajanan makanan tradisional sekabupaten Bogor ada di situ. Dan itulah momentum di hari Minggu, satu pedagang bisa dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, inilah yang kita buka beberapa titik-titik baru untuk para pelaku pedagang kaki lima. Tapi mumpung kesempatannya dalam hari ini, kami memfasilitasi para pedagang kaki lima. Tapi pedagang kaki lima juga kalau sudah kami fasilitasi, kalau dagang bukan cuma bak gerobak, bukan cuma bawa bahan makanan, sebentar lagi kami pastikan mereka harus bawa sapu lidi, bawa trash bag. Selesai dagang, sapu, bersihkan. Kalau selesai dagang, nggak mau nyapu, nggak mau bebersih, saya angkut, saya gusur. Nah, sudah difasilitasi, maka jaga Bogornya bareng-bareng. Jadi supaya tanggung jawabnya sama-sama terpelihara, dagangan laku, lingkungan bersih, sampah tertata dengan baik. Wih, luar biasa ini. Semua dapat ya. Ya dari sisi usaha dapat, ekonomi UMKM yang bawah juga berjalan semua, dan ekonomi akhirnya hidup. Nah, izin Pak Bupati, tadi si Pak Bupati nyebutin budaya. Yeah. Bahwa di Bogor ini kan potensi wisatanya tadi sempat disinggung Pak Bupati, kemudian
begitu juga kelestarian budaya. Kalau di era Bapak ini bisa diceritakan apa yang Bapak dan jajaran terkait dengan kelestarian budaya di Bogor? Saya Rudi Susmanto lahir dan besar di Solo, Jawa Tengah. Saya tidak lahir dan besar di Kabupaten Bogor. Tapi saya sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Maka beberapa pembangunan infrastruktur hari yang kami bangun, salah satunya alun-alun, salah satunya beberapa tempat-tempat yang lain, pendopo Kawedanaan Jasinga, semua kami kembalikan kepada arsitektur Sunda. Ini adalah hak kalian sebagai orang yang lahir dan besar di Kabupaten Bogor, bahwa Bogor adalah suku Sunda, maka jangan takut-takut untuk memunculkan warna adat dan budayanya. Bahkan saya membangun sebuah gapura Tritangtu di Buana, yang mana gapuranya dibangun di sebelah Masjid Baitul Faizin. Dan di sebelahnya kami sedang persiapkan 2 rumah untuk rumah kereta kencana replika di era Kerajaan Pajajaran. Kereta kencananya sudah ada di bawah. Kemarin kita launching di Helaran. Dan tentunya walaupun saya tidak lahir dan besar di Bogor, tapi mungkin hari terakhir saya akan disemayamkan di Bogor. Anak-anak saya lahir di Bogor. Dan kalau saya bisa memilih pada saat itu kepada Tuhan, mungkin saya akan meminta untuk lahir di Bogor. Tapi semua orang sudah punya takdir dan garis tangannya masing-masing. Dan walaupun saya tidak lahir di Bogor, bapak saya orang Majalaya, Bandung Selatan, ibu saya orang Sumedang. Saya harus berpindah-pindah karena bapak bertugas sebagai anggota TNI. Dan hari ini saya ada di Kabupaten Bogor dan saya melihat Bogor sebagai rumah saya. Dan seluruh warga Bogor dan seisinya saya sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Bahkan kami menetapkan, meng-SK-kan beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Bogor menjadi bangunan-bangunan cagar budaya. Salah satunya adalah sumber-sumber air dan rumah-rumah air dan bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang ada di Bogor. Kami satu persatu mulai kami tetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Supaya itu menjadi legacy dan warisan kalian sebagai orang Bogor, kalian sebagai orang Sunda. Dan bahkan hari ini mungkin agak sedikit ramai. Apa itu? SD Negeri 2 Cilengsi. Kenapa, Pak? Kami pindahkan siswa-siswinya ke sekolah yang baru di sebelahnya. Bangunan sekolahnya kami kosongkan. Kami pugar bangunannya. Bangunan tersebut dibangun di tahun 1800. Maka kami kembalikan fungsinya menjadi fungsi seperti semula, dan supaya masyarakat tidak lupa bahwa itu bagian dari sejarahnya Bogor. Kemarin memang agak sedikit ramai. Sebagian lantainya sudah diganti keramik warna putih. Masih tersisa beberapa keramik-keramik peninggalan masa lalu. Dan memang saya meminta keramik warna putihnya dibongkar semua. Cari tegel ubin yang ukurannya sama dengan aslinya. Dan tegel ubin yang lama yang masih tersisa berapa meter dipajang di dalam ruangannya, dibungkus yang rapi. Termasuk kusen-kusen yang sudah hancur, yang sudah diganti kusen modernnya dilepas, pesankan sama dengan desain awalnya. Sehingga supaya masyarakat bisa menikmati. Dan tentunya satu, kita tidak punya niatan sedikit pun untuk merubah menjadi bangunan dengan peruntukan lain. Kami hanya mengembalikan sejarah, sama halnya dengan Lawang Kori. Lawang Kori yang ada di depan Cibinong City Mall. Bangunan tidak kami rubah, kami tata kembali, kami bungkus dengan ornamen mahkota Binokasi. Mahkota Binokasi adalah mahkota yang digunakan oleh Raja Pajajaran pada saat itu, Prabu Siliwangi, yang sekarang mahkota tersebut berada di Keraton Sumedang. Maka setiap tahun mahkota Binokasi yang ada di Sumedang pulang ke Bogor, datang ke Bogor. Nah, disitulah kita ingin menghidupkan kembali adat budaya Sunda, bahwa orang Bogor, orang Sunda. Walaupun saya lahir di Solo, alhamdulillah keluarga besar saya keluarga Sunda. Jadi kita bicara Sunda hari ini, tapi walaupun mau Sunda, mau Jawa, mau Maluku, apapun itu,
kita sama-sama anak bangsa yang diberikan tugas, diberikan amanah untuk membangun bangsa dari wilayah kita masing-masing. Luar biasa. Ya, memang benar kan Pak Bupati, kita nggak sendiri tapi harus bersama-sama. Harus ya. bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya. Luar biasa Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati, kalau tadi kita sudah serius banget. Nah, ini tadi Pak Bupati sudah menyinggung bahwa Pak Bupati lahir bukan dari anaknya orang Babinsa. Nah, bisa ceritakan sendiri sedikit Pak Bupati ke generasi muda kita. Ya maaf, mungkin senasib kayak bukan anaknya siapa-siapa, tapi cita-citanya setinggi langit. Nah, boleh bisa ceritakan sedikit Pak Bupati, kok bisa Pak Bupati dari sejarah ya Pak Bupati bukan anaknya siapa-siapa, tapi bisa sekarang memimpin Kabupaten Bogor yang sangat luar biasa pencapaian. Silakan Pak. Ya, jadi saya lahir tanggal 15 Agustus 1985. Saya lahir di Solo. Bapak saya orang Majalaya, Bandung Selatan. Ibu saya orang Tanjung Karta, Sumedang. Dan bapak saya berkarir di TNI dari pangkat Balok 1 paling bawah, prajurit 2. Beliau dinas di kesatuan terakhir di grup 2 Kopassus. Jadi saya merasakan sebagai anak prajurit yang mungkin dalam waktu masa kecil hingga saya dewasa, bapak saya mungkin banyak berangkat penugasan di Timur Timur, Papua, Aceh. Kita sering ditinggal tugas 1 tahun. Dan memang tentara pada saat itu ekonominya mayoritas menengah ke bawah. Tapi hebatnya tentara, mau sesulit apapun hidupnya, tidak pernah keluar dari mulutnya bahwa kami merasa kekurangan. Tapi keluarga tentara pasti merasakan hal yang sama. Bahkan pada saat di tahun 2015, bapak saya meninggal 3 hari sebelum pensiun. Saya juga belum terjun ke dunia politik. Maka di tahun 2019 saya terjun ke politik dalam kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Dan saya diberikan amanah sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor. Diberikan amanah selama 5 tahun. Lalu pada saat pemilu kembali di tahun 2024, saya terjun kembali dalam kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Alhamdulillah masyarakat memberikan amanah. Saya memperoleh suara legislatif DPRD Kabupaten Bogor terbesar se-Indonesia. Baru selesai dilantik, kurang lebih seminggu jadi ketua sementara. Kami diberikan tugas mandat oleh partai untuk terjun dalam kontestasi pemilu kepala daerah. Maka pada saat terjun dalam kontestasi pemilu kepala daerah, alhamdulillah masyarakat Bogor juga memberikan kami amanah, memberikan mandat, dan kami memperoleh suara sama terbesar di Indonesia, kurang lebih dapat 1,5 juta suara pada saat kemarin. Maka ini adalah amanah besar yang diberikan oleh seluruh masyarakat. Tapi untuk anak muda semuanya, inilah Rudi Susmanto. Saya berangkat terjun ke politik yang kata beberapa orang, politik itu kotor, politik itu busuk. Yang kotor, yang busuk itu manusianya. Sama halnya dengan saya. Saya bukan manusia sempurna. Tapi pada saat semua berpikiran bahwa pejabat itu tidak baik, pada saat semua berpikiran bahwa politisi itu tidak baik, harus diingat baik-baik. Yang menjalankan roda pemerintahan hari ini adalah mereka-mereka semua, termasuk saya. Maka pada saat kita menjalankan roda pemerintahan hari ini, kalau dirasa tidak baik, dirasa ada sesuatu hal yang kurang, turun datang tidak dengan teriak, turun datang tidak dengan cara-cara yang represif. Mari datang kita diskusi bersama-sama. Dan juga jadikanlah media sosial sebagai wadah untuk kita membangun bangsa bersama-sama. Semakin kita ramai di media sosial, apa yang kita dapat? Bukan kebanggaan diri. Harus diingat baik-baik bahwa kita hari ini hidup di negara merdeka.
Ini ada tetesan darahnya Soekarno, ada tetesan darahnya Hatta, ada tetesan darahnya Diponegoro, ada tetesan darahnya Sudirman. Bahwa bahkan nyawa mereka pun dikorbankan untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi kalau kita sebagai anak bangsa terus bangga menjelekkan bangsanya sendiri di media sosial, kan sama aja sebenarnya kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Menunjukkan kepada dunia bahwa negara kita ini bobrok, negara kita ini busuk. Siapa yang menunjukkan? Diri kita sendiri sebetulnya. Tapi kalau kita sebagai anak bangsa, bahwa kita tidak lupa bahwa perjuangan bangsa ini kita bisa merdeka ratusan tahun, bukan hanya dengan keringat, bukan hanya dengan tetesan air mata, tapi dengan darah dan nyawa para pejuang kita. Maka kita sebagai anak muda hari ini sudahi untuk kita saling menjatuhkan, untuk kita saling menjelekkan bahwa bendera merah putih, Pancasila, tokoh-tokoh bangsa kita, simbol negara kita, presiden kita. Ingat, itu adalah baju yang kita pakai. Pada saat kita semakin menjelekkan, kita semakin beradu antara anak bangsa. Yang ketawa siapa? Yang ketawa negara lain. Kita dianggap oleh negara lain bodohnya orang-orang ini. Kenapa kita dianggap bodohnya orang-orang ini? Kita tidak bersatu untuk melakukan perubahan bersama-sama. Saya hanya anak kampung. Bahkan ibu saya pun hari ini saya meladani dari orang tua saya satu. Ibu saya sampai hari ini masih tinggal di rumah tipe 21 bisa dicek. Tipe 21 yang luas tanahnya hanya 60-70 meter persegi. Bukan anaknya tidak berbakti, tapi sampai bahasa ibu saya yang satu. Ini keringat bapak. Maka disitulah ibu saya mengajarkan bahwa jangan pernah kamu sombong. Walaupun kamu punya sesuatu hal yang kamu miliki, ini adalah yang dibangun oleh keringat orang tuamu. Sama halnya hari ini kita membangun bangsa. Kita cinta Bogor, kita cinta bangsa Indonesia, dan jangan negara yang kita cintai, wilayah yang kita cintai, seenaknya kita menulis sesuatu hal yang hari ini kita tidak sadar bahwa dampaknya beberapa tahun ke depan. Tapi pada saat kita melihat beberapa tempat, mungkin kita melihat beberapa negara yang lain, pemimpin yang mendapat dukungan kuat dari rakyatnya, negaranya bisa menjadi negara besar, negaranya bisa menjadi negara yang sangat hebat. Dan alhamdulillah saya kenal dengan Pak Presiden, dengan Pak Prabowo Subianto. Bukan karena saya kenal, bukan karena saya dekat, tapi saya tahu betul satu-satunya tokoh bangsa yang jiwanya merah putih, dadanya Garuda, punggungnya Ibu Pertiwi. Tidak ada niatan sedikit pun untuk beliau mencari untuk kepentingan pribadi. Tapi saya pastikan hari ini, beliau hari ini sedang berjuang menjaga kedaulatan bangsa. Beliau hari ini sedang betul-betul berjuang membawa bangsa Indonesia untuk maju ke depan. Tapi pada saat beliau sedang berjuang, sangat ramai di media sosial. Tapi lihatlah ke depan, bahwa beliau selalu menyampaikan, biar waktu dan sejarah yang akan membuktikan kepada semuanya. Sama halnya dengan 98. Tidak pernah sepatah kata pun beliau bercerita. Tidak pernah sepatah kata pun beliau menjelekkan siapapun. Tapi waktu dan sejarah yang menunjukkan siapa tanpa beliau menjatuhkan yang lain. Ya mungkin saya kalau bicara terkait keluarga, terkait Pak Prabowo Subianto, orang-orang yang berjasa terhadap hidup saya. Jadi pada saat hari ini saya diberikan amanah, orang tua saya mungkin dulu bertugas di Timur Timur, di Papua, manggul senjata masuk hutan, berperangnya melawan Fretilin, melawan OPM. Hari ini darah yang mengalir di darah saya sama. Saya tidak berjuang manggul senjata, tapi hari ini bagaimana saya caranya berjuang
mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor, memberikan fasilitas pendidikan yang baik buat seluruh masyarakat saya, memberikan fasilitas kesehatan yang baik, dan tentunya saya adalah pemimpin pelayan masyarakat Kabupaten Bogor. Waktu kita singkat, tinggal 3,5 tahun ke depan, tidak akan tuntas 100%, tapi kita optimalkan semaksimal mungkin. Saya ingin lihat Bogor berubah. Saya ingin lihat Bogor menjadi baik. Saya ingin melihat masyarakat Bogor kemiskinan yang dari tahun-tahun sebelumnya 8%, hari ini sudah turun menjadi 6%. 6% tapi masih 400.000 jiwa dengan jumlah penduduk 6 juta. Dan ada beberapa hal yang harus kita perangi bersama-sama. Ayah saya dulu berjuang, berperang. Hari ini pun saya berjuang, saya berperang. Tapi berperang dengan cara yang berbeda. Kalau bisa saya nangkep, semua ini tidak terlepas dari orang tua. Ya. Benar kan? Menurut Bapak, sosok seorang ayah dan sosok seorang ibu dari sisi Pak Bupati. Jadi buat saya itu, ibu, bapak, itu adalah pusaka hidup. Jadi kalau yang namanya pusaka hidup, rawatlah sebaik-baiknya. Apalagi yang saya rasakan itu agak berat buat saya, saat dari lahir sampai hari ini, masa sulit itu saya bersama ayah saya. Sebagai tentara, beliau sebagai, saya anggap sebagai patriot, sebagai pejuang. Tapi pada saat hari ini, ya alhamdulillah mobil kebeli, rumah saya punya, motor saya punya. Tapi ayah ini tidak pernah merasakan. Pusaka hidup tinggal satu, tinggal ibu. Nah jadi anak muda dimanapun berada, kalau mau sukses kuncinya ya satu. Perlakukan bapak ibumu, ayah ibumu dengan baik. Saya pastikan kalian yang hari ini sudah kaya, sudah sukses, sudah berhasil. Kalau kalian tidak bisa memperlakukan bapak ibu kalian dengan baik, bisa tidak menghormati bapak ibu kalian dengan baik, buktikan omongan saya, kehancuran di depan mata. Tapi hari ini buat kalian yang belum berhasil, hari ini kalian yang sedang berjuang meniti karir, saat kalian perlakukan ibumu, saat kalian perlakukan ayahmu dengan baik, bersiaplah. Kesuksesan sedang menunggumu di depan. Jadi buat saya hari ini saya tinggal punya ibu. Beliau adalah pusaka hidup buat saya. Ya keren Pak Bupati. Nah, ini mungkin pesan buat anak muda ya. Semua khususnya generasi muda, bukan hanya di Kabupaten Bogor tapi untuk seluruh anak muda, bahwa sukses itu tidak hanya milik. Tapi itu memang saya nyebut hukum alam ya. Silakan. Mau kalian sekolahmu di luar negeri, mau kalian sekolahmu dimanapun, mau kalian sepintar apapun, mau IQ-mu 100 lebih pun, saat kalian tidak bisa memperlakukan ibu dan bapakmu dengan baik, pegang omongan saya baik-baik. Saya bukan malaikat, saya bukan ulama, tetapi bersiaplah, hitung hari, hitung bulan, kehancuran di depanmu sudah mendekat. Tapi hari ini yang merasa saya cuma sebagai buruh pabrik, saya hanya dagang asongan, tapi saat kalian memperlakukan ibumu, bapakmu seperti kalian memperlakukan memperlakukan yang terbaik buat hidup kalian. Saya menyebutnya pusaka hidup. Pegang omongan saya baik-baik. Cepat atau lambat keberhasilanmu di depan mata. Jadi buat anak-anak muda hari ini, kalau mau sukses, belajar itu bagian dari ikhtiar. Usaha itu bagian dari ikhtiar. Tapi pintu kesuksesan tidak jauh di mana-mana. Ada di ibu dan bapak. Kalau mau sukses, besok mau sukses, pakai hati, pakai pikiran yang tulus ikhlas. Ambil air, cuci kaki orang tua. Minum airnya, basuh ke wajah. Niatkan kamu melangkah keluar dari rumah, insya Allah kesuksesan di depan mata. Itu ilmu yang saya gunakan. Bahkan sampai hari ini, nah ini nanti mohon maaf kalau mungkin para kiai, para ulama, mungkin cara saya salah. Saya terkadang kalau ibu datang ke rumah,
selalu saya kadang beli air Zam-Zam yang 1 galon. Ya. Saya yang minta, Mama nanti habis mandi, basuh ya, pakai mandi airnya. Tapi sebelum mandi, doakan anakmu sehat, selamat. Anakmu sedang berjuang bangun bangsa, supaya anakmu dilindungi, diberkahi sama Allah. Ibu saya pakai mandi, air yang ditampung, air yang saya simpen. Setelah air yang saya simpen, nanti di suatu kesempatan airnya saya pakai mandi. Karena buat saya memandi bekas air mandi ibu saya, itu adalah obat luar biasa buat hidup saya. Mudah-mudahan di situ bukan hanya membersihkan diri saya, tapi di situ ada keberkahan, ketulusan, keikhlasan dari doa ibu saya. Dan dengan ketulusan doa ibu saya, Allah meridhoi perjalanan saya. Kalau tadi pesan untuk generasi muda, terhadap pesan Bapak Bupati untuk masyarakat Kabupaten Bogor, harapan Bapak Bupati ke depan untuk masyarakat ini. Silakan. Ya, saya Rudi Susmanto, Bupati Bogor. Tentunya pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya 1 tahun 4 bulan saya menyertai perjalanan masyarakat Kabupaten Bogor, memimpin arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor. Tentu saya Rudi Susmanto dan Pak Adi Ruhandi belum bisa membahagiakan semua pihak. Kebijakan yang kami tetapkan pasti ada pihak yang diuntungkan, pasti ada pihak yang dirugikan. Tapi kami yakin dan berilah kami kesempatan dan berilah kami dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Rudi Susmanto, Adi Ruhandi, tulus, ikhlas, jiwa dan raga kami ingin bangun Bogor. Kami ingin bebenah Bogor bersama-sama. Bersama siapa? Bersama seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Bogor cukup indah. Bogor memiliki sejuta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Mari bangun Bogor bersama-sama. Bogor tidak bisa kalah dengan wilayah manapun yang ada. Karena kita punya kemampuan, kita punya kekuatan. Kekuatan terbesar Bogor adalah kekuatan masyarakatnya, 6.190.000 jiwa. Kekuatan terbesar kita untuk membangun Bogor bersama-sama, membangun Bogor untuk bangsa Indonesia. Mari bersatu padu membangun Bogor. Benteng pertahanan terakhir bangsa kita adalah persatuan. Musuh utama bangsa kita adalah perpecahan. Bersatu padu, membangun bangsa, membangun Indonesia dari Bogor untuk Indonesia. Salam Bogor Istimewa. Sahabat Nova Suara, tadi kita sudah berbincang banyak dengan Pak Bupati, banyak informasi yang luar biasa dari beliau. Maka kita bisa tahu perjuangan beliau dari bukan siapa-siapa dan sekarang bisa mendapatkan amanah sebagai Bupati Kabupaten Bogor. Ikutin toko inspirasi selanjutnya di navasuara.com. Thank you, Bung. Makasih banyak. Makasih banyak. Atur nuhun. Atur nuhun. Makasih banyak.